Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Putri Lestari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkuliahan tentang teknologi sediaan semi solid. Saya akan share screen, kita akan ke pengantar dulu, pengantar bentuk sediaan semi solid. Oke, sudah terlihat di layar ya. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang pengantar sediaan semi solid. Saya yakin mahasiswa sekalian sudah familiar dengan bentuk sediaan semi solid yang ada di pasaran. Itu contohnya banyak ya. Ada yang berbentuk krim, ada yang berbentuk gel, ada yang berbentuk salep, ada yang berbentuk pasta, ada yang berbentuk emulgel ya. Ada banyak macam. Jadi tidak sulit untuk membayangkan gitu ya bentuk sediaan semi solid itu seperti apa. Nah, bentuk sediaan semi solid atau bentuk sediaan semi padat ini adalah bentuk sediaan dengan konsistensi semi padat. Ya, jadi konsistensinya dia semi padat, kemudian digunakan untuk pemakaian luar. Ya, yang pemakaiannya dengan cara diaplikasikan pada kulit, baik itu kulit yang sehat, yang sakit atau terluka, atau diaplikasikan pada membran mukosa ya. Contohnya pada mulut, hidung, mata, rektal dan vaginal ya. Jadi pada selaput lendir ya, selaput lendir mulut, selaput lendir hidung, mata, rektal dan vaginal. Nah, biasanya ya, tetapi tidak selalu mengandung bahan obat atau zat aktif. Nah, bahan obat harus larut atau terdispersi homogen di dalam basis atau pembawanya. Sediaan semi solid dapat ditujukan untuk pengobatan lokal maupun sistemik ya. Jadi walaupun dia diaplikasikan pada kulit, tetapi bentuk sediaan semi padat itu dia bisa digunakan untuk penggunaan lokal atau bisa juga untuk keperluan sistemik ya. Jadi untuk penggunaan atau untuk pengobatan yang dia melewati saluran sistemik. Sediaan padat yang semi padat yang dimaksud itu adalah bisa berupa salep, bisa berupa pasta, gel, krim, emulgel, liniment dan lain sebagainya. Nah, bentuk sediaan semi padat sendiri ini sebenarnya sudah dipakai dari zaman nenek moyang ya. Jadi dulu itu sudah ditemukan ya, sudah ditemukan bentuk sediaan semi padat, sudah dikenal lama, bahkan di dalam Papyrus Ebers ya itu sudah digunakan sebagai salah satu penyembuh. Nah, Papyrus Ebers ini adalah berupa kertas ya, kertas yang panjangnya 60 kaki dan lebarnya 1 ya, yang ditemukan oleh Jos Ebers ya. Jadi Jos Ebers ini dia menemukan tulisan gitu ya, tulisan dalam kertas yang dia menemukan di makam raja-raja Mesir ya, yang ternyata di situ itu sudah berisi kurang lebih 800 formula resep yang mencakup 700 macam atau jenis bahan obat dengan bentuk sediaannya, ada yang berbentuk pil, ada yang berbentuk trohisi atau tablet hisap, ada yang obat kumur, ada yang obat cuci, lotion, ada yang salep mata, plester, kemudian enema dan lain sebagainya. Ya, jadi sejak zaman ribuan sebelum Masehi ini sediaan semi padat sebenarnya sudah dikenal ya, terutama di masa-masa kerajaan Mesir. Kemudian pada masa Hippocrates, bapak kedokteran ya, dan Galenos yang hidup di antara tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi, sediaan semi padat ini lebih berkembang lagi.
terutama sejak ditemukan komponen minyak atau lemak hewan, ya ada yang lemak dari sapi, dari domba, dan juga serta minyak sumsum tulang sebagai basis pembawa yang sekaligus juga bersifat sebagai obat. Nah, kemudian pada abad pertengahan dari abad ke-5 sampai abad ke-15, perkembangan sediaan semi padat ini terus mengalami kemajuan, terutama setelah ditemukan adanya malam. Ya, malam dari lebah atau kita kenal sekarang sebagai beeswax. Ya, beeswax ya, gum tumbuhan dan juga madu yang bisa juga digunakan sebagai basis ya. Kemudian perkembangan lebih lanjut setelah ditemukan adanya vaselin ya, yang kita gunakan sebagai basis sampai sekarang ini. Nah, kemudian perkembangan mutakhir dari sediaan semi padat itu adalah pada zaman sekarang ini gitu ya. Kalau biasanya bentuk sediaan semi padat itu dia hanya diaplikasikan pada kulit atau selaput lendir yang efeknya biasanya dia lokal atau hanya untuk pengobatan topikal, tetapi perkembangan mutakhir dari sediaan semi padat itu ternyata dia bisa diatur digunakan untuk pengobatan sistemik. Ya, jadi dengan mempertimbangkan kondisi kulit, kemudian penyakit dan faktor kimia fisika yang mengarah pada antaraksi antara basis, kemudian bahan obat dan kulit. Akhirnya bisa kemudian mengarah kepada sistem penghantaran obat secara topikal ya. Jadi di situ mulai dipelajari bagaimana penggunaan obat walaupun dia diaplikasikan secara topikal, tapi kemudian obat itu mengalami sistem penghantaran gitu ya, sehingga bisa kemudian mencapai efek sistemik. Nah, ini kalau zaman sekarang mungkin sediaan transdermal itu ya. Sediaan transdermal yang biasanya banyak digunakan untuk pengobatan-pengobatan seperti jantung gitu ya, yang dia berisi nitrogliserin atau skopolamin atau klonidin atau dia berupa hormon. Ya, jadi dia berbentuk semacam pads gitu ya. Jadi sediaan semi padat dalam plester ya, kemudian diaplikasikan pada kulit. Nah, di sini nanti akan diatur seberapa kemudian obat itu bisa dia bisa melepaskan obat itu secara sistemik gitu ya. Sehingga kalau biasanya itu kalau misalnya nitrogliserin gitu ya, kalau digunakan untuk berolahraga gitu ya, misalnya akan berenang ya atau akan berolahraga lain ya, untuk mereka-mereka yang berisiko untuk terserang serangan jantung. Nah, itu ditempelkan gitu ya, ya, kemudian nanti plesternya itu kemudian nanti untuk mencegah terjadinya serangan jantung ketika berolahraga. Nah, itu perkembangan sampai sekarang ini itu sudah sampai seperti itu ya. Kita kembali tadi ke masih dalam perkembangannya. Jadi sekarang itu sudah mulai ke arah sistem penghantaran secara topikal atau topical delivery system ya. Nah, kemudian berdasarkan daya penetrasinya ya, daya penetrasinya itu kemampuan dia untuk menembus kulit itu ada beberapa jenis. Ada yang sediaan semi padat itu berefek epidermis, ada yang berefek endodermis, ada yang dia berefek diadermis. Berefek epidermis ya apabila dia daya penetrasinya itu kecil atau sedikit. Ya, jadi daya penetrasinya kecil atau sedikit dan hanya memberikan efek pada permukaan kulit saja. Ya, jadi sediaan semi padat yang bekerja hanya pada permukaan kulit ya. Dia tidak sampai atau terabsorpsi ya ke dalam kulit ya, atau seandainya terabsorpsi cuma sedikit sekali. Contohnya ini sediaan cleansing atau pembersih kulit, kemudian kosmetik, kemudian protektif dan juga antimikroba ya.
Jadi kalau kita pakai kosmetik itu ya hanya bekerja di permukaan kulit saja gitu ya. Sebagai protektif atau pelindung kulit atau sebagai antimikroba, nah itu bekerja memang hanya pada permukaan kulit. Kemudian ada juga yang berefek endodermis. Kalau berefek endodermis ini daya penetrasinya lebih besar daripada yang berefek epidermis dan dia dapat menembus lapisan stratum corneum ya pada lapisan epidermis kulit kita. Ya, sehingga efek endodermis ini ditujukan untuk memberikan efek pada stratum corneum. Jadi obat itu mampu menembus sampai stratum corneum. Ya, bentuk efek dari endodermis ini contohnya adalah pada salep-salep yang bersifat melunakkan kulit ya, sebagai emolien ya, melunakkan kulit ya, biasanya diaplikasikan pada kulit gitu, kemudian dia meresap ya ke dalam kulit yang menjadikan kulit itu kemudian menjadi lunak ya, menjadi lembut ya, menjadi kenyal gitu ya. Nah itu karena dia mampu untuk berefek secara endodermis masuk ke dalam lapisan stratum corneum. Atau salep-salep atau sediaan semi padat yang bersifat analgetik ya. Misal balsam gitu ya, remason gitu ya, atau hot cream. Nah itu adalah sediaan yang dia mampu berefek sebagai endodermis ya, jadi melewati atau menembus stratum corneum pada epidermis kulit. Kemudian ada yang berefek diadermis. Nah, kalau yang berefek diadermis ini daya penetrasinya besar ya. Dia menembus lapisan kulit dan mengalami absorpsi perkutan sampai ke sirkulasi sistemik. Ya. Jadi dia kalau tadi dia berefek epidermis cuma di permukaan kulit, endodermis dia mampu menembus stratum corneum. Kemudian kalau diadermis dia menembus lapisan kulit, mengalami absorpsi perkutan ya sampai ke sirkulasi sistemik. Jadi dia sampai menembus sirkulasi sistemik. Kemudian dia ikut di dalam peredaran darah sehingga dia memberikan efek sistemik. Nah, ini tadi contohnya sediaan transdermal tadi ya. Sediaan transdermal yang isinya biasanya nitrogliserin, skopolamin, klonidin, dan juga estradiol. Ya, ini sudah banyak dikembangkan ya bentuk sediaan patch atau transdermal. Nah, kemudian kita ke kulit ya, kita ke kulit ya. Kenapa? Karena kita akan mempelajari obat-obatan sediaan semi padat yang dia diaplikasikan pada kulit. Nah, kita mesti tahu dulu bagaimana sih kulit ini ya. Kulit ini adalah organ tubuh yang terletak paling luar dan menjadi pembatas dari lingkungan. Ya, jadi pembatas antara organ di dalam tubuh kita dengan lingkungan adalah kulit. Tersusun atas banyak jaringan. Ya, kulit ini sebenarnya kompleks. Tersusun atas banyak jaringan. Di dalam kulit ada pembuluh darah, kemudian ada kelenjar minyak, ya, kemudian ada kelenjar keringat, kemudian ada saraf, kemudian ada jaringan pengikat, ada otot polos, dan juga lapisan lemak. Merupakan organ yang paling besar ya, paling luas ya dari tubuh ya, karena dia melingkupi seluruh tubuh kita, di mana luasnya dia antara 1,5 sampai 2 meter persegi dan beratnya adalah 15% dari berat badan kita ya. Organ yang sangat kompleks ya, elastis dan sensitif dan bervariasi dia tergantung dari iklim ya, umur, seks, ras, dan lokasi pada tubuh ya. Tergantung pada iklim ya, kulit kita pada iklimnya kemarau dengan iklimnya penghujan gitu ya, itu kulitnya itu tentu beda ya. Kemudian umur ya, kulit antara kulit bayi dengan kulit orang tua dan orang dewasa itu tentu beda ya. Kemudian bergantung seks juga ya, misalnya kulit antara wanita tentu dengan pria tentu beda ya. Wanita karena pengaruh hormon dia lebih halus ya. Kemudian ras gitu ya. Nah, kulit antara orang Indonesia dengan kulit orang Eropa itu tentu beda ya. Kemudian lokasi pada tubuh ya. Pada satu orang yang sama kulitnya bisa beda. Kulit di wajah dengan kulit di punggung tentu beda.
Kulit di punggung dengan kulit di permukaan kaki, ya di telapak kaki, telapak tangan tentu berbeda. Nah, kemudian ini adalah struktur daripada kulit ya. Jadi kulit itu dibagi menjadi 3 lapisan. Ada lapisan epidermis, kemudian ada lapisan dermis dan lapisan hipodermis. Lapisan epidermis ini adalah lapisan terluar daripada kulit kita. Ya, lapisan terluar daripada kulit di sini terdiri dari rangkaian sel-sel yang dia sangat rapat, gitu ya. Rangkaian sel-sel yang dia sangat rapat, ya kadang-kadang di bagian luar ini dia bersisik ya karena pelepasan sel kulit yang mati ya. Nah ini ada penyusunnya, ada berlapis-lapis ya lapisan selnya. Kemudian pada lapisan kulit yang dermis. Nah, pada lapisan kulit yang dermis ini di sini ditemukan banyak sekali jaringan, ya ada kelenjar minyak, kemudian ada akar rambut, kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada otot polos, kemudian ada kelenjar keringat, kemudian ada saraf gitu ya. Ini ada pada lapisan dermis atau lapisan kulit jangat. Kemudian ada lapisan hipodermis, ini lapisan lemak kulit bawah ya. Jadi di sini lemak gitu ya. Jadi maka kalau kita menyimpan lemak itu ya di lapisan hipodermis, lapisan di bawah kulit ya. Nah, itu penyimpanan di situ lemak. Kemudian pada lapisan epidermis sendiri, ya lapisan yang paling luar tadi, ini yang terdiri dari sel-sel yang sangat rapat, dia merupakan bagian terluar dari kulit. Ya, tersusun atas jaringan epitel yang mengalami keratinisasi ya. Jadi sering mengelupas itu adalah lapisan epidermis bagian luar. Tidak memiliki pembuluh darah dan sel-selnya sangat rapat. Ya. Bagian paling tebal adalah pada telapak tangan dan kaki ya. Nah, tadi lapisan epidermis itu kan terdiri dari tumpukan sel-sel ya banyak, itu ya ada stratum basalis, ada stratum spinosum, ada stratum granulosum, stratum lucidum dan stratum corneum ya. Jadi ini ya lapisan layernya atau lapisan-lapisan epidermisnya itu ya. Nah, kita lihat di sini susunan selnya dia sangat rapat ya dari stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum dan stratum basalis atau germinativum ya. Ini yang sering mengalami keratinisasi atau pengelupasan kulit ini adalah pada lapisan stratum corneum. Nah, lapisan dermis tadi ada macam-macam ya, di situ ada ototnya, ada pembuluh darahnya, ada sarafnya, kelenjar minyaknya, kelenjar keringatnya ya. Ada pembuluh limfanya ya. Mungkin tadi malah justru lebih jelas pada ini ya gambar yang ini ya. Tadi kita melihat ya di sini ada banyak sekali ya kelenjar-kelenjar ya di dalam lapisan dermis kita. Kemudian fungsi kulit, ya fungsi kulit ini ada banyak sekali ya. Yang pertama adalah fungsi proteksi. Ya, fungsi proteksi ini adalah fungsi kulit di mana dia berfungsi untuk menutupi dan melindungi jaringan yang lebih dalam, ya organ dan juga pembuluh darah, saraf dari serangan bakteri dan serangan luar atau kerusakan eksternal, ya. Jadi sudah jelas ya, karena kulit ini adalah lapisan terluar dari tubuh kita, maka fungsi pertama fungsi proteksi yang berfungsi untuk melindungi organ-organ di bagian dalam. Kemudian fungsi sensasi. Nah, fungsi sensasi ini terkait dengan adanya saraf yang ada di dalam kulit kita. Ya, sehingga kulit ini mempunyai fungsi sensasi ya, sensasi terhadap singgungan, kemudian terhadap panas ya, terhadap dingin ya, terhadap tekstur ya, kasar, halus ya, terhadap tekanan. Nah, yang kemudian nanti akan diteruskan menuju ke otak oleh ujung susunan saraf. Nah, sensasi paling kuat ini pada ujung jari ya. Maka kalau kita meraba ya apapun kan pakai ujung jari karena memang di situ adalah sensasi yang paling kuat.
Kemudian fungsi kulit lain adalah fungsi regulasi temperatur atau suhu ya. Jadi suhu di dalam tubuh kita itu bisa stabil salah satunya karena fungsi kulit ya. Suhu kita sekitar antara 36, 37, 38 gitu ya. Ini karena salah satunya adalah karena adanya fungsi kulit sebagai regulasi suhu. Ya, bagaimana kulit ini dia meregulasi suhu di dalam tubuh kita adalah dengan cara pengeluaran panas lewat keringat. Kalau kita, cuaca panas kita berkeringat ya. Nah, ini dalam rangka untuk ini ya meregulasi suhu tubuh kita supaya tetap dalam range normal. Ya, kemudian di samping dengan pengeluaran keringat juga melalui proses perspirasi tidak kasat mata ya, adanya pengeluaran air gitu ya, molekul air melalui kulit ya yang tidak terlihat gitu ya. Nah, kemudian fungsi kulit lainnya adalah fungsi sekresi. Nah, fungsi sekresi ini adalah suatu fungsi kulit di mana dia menghasilkan minyak gitu ya atau sebum ya, menghasilkan minyak, lemak atau sebum yang diperlukan untuk lubrikasi kulit ya supaya terjaga kelembapannya ya. Jadi kalau kulit kita itu mengeluarkan minyak gitu ya, berminyak gitu ya, karena itu tuh sebenarnya dalam rangka untuk dia mengeluarkan bahan yang berfungsi untuk sebenarnya menjaga kelembapan kulit gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kalau tidak fungsi sekresinya kecil ya, menghasilkan minyaknya sedikit, itu kulit seringkali terasa kasar ya. Atau menghasilkan minyaknya terlalu banyak ya, kulitnya jadi terlalu berminyak gitu ya. Nah, kemudian fungsi ekskresi. Nah, fungsi ekskresi ini adalah suatu fungsi atau suatu proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Ya, beda dengan sekresi. Kalau sekresi itu dia mengeluarkan suatu bahan gitu ya. Mengeluarkan suatu bahan tetapi bahan itu masih digunakan gitu ya oleh tubuh kita. Contohnya adalah minyak tadi ya, dikeluarkan dari kelenjar minyak kita digunakan dalam rangka untuk menjaga kelembapan kulit. Tetapi kalau fungsi ekskresi ini dia mensekresikan suatu bahan buangan yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Gitu ya. Misalnya nih mengeluarkan keringat, mensekresikan bahan buangan melalui respirasi dan berperan penting dalam pengaturan suhu tubuh. Ini fungsi ekskresi, dia mengeluarkan keringat dan air tadi ya. Kemudian bisa juga berfungsi absorpsi, di mana karena dia bisa berfungsi sebagai absorpsi itulah maka kemudian beberapa bahan obat itu memanfaatkan fungsi kulit itu supaya dia bisa digunakan secara apa ya, secara diadermis ya atau secara endodermis tadi ya. Contohnya tadi sediaan transdermal ya. Jadi memanfaatkan fungsi kulit sebagai absorpsi untuk penggunaan walaupun dia obat luar itu tapi kemudian bisa mencapai efek sistemik ya. Nah, kemudian kita pelajari tentang absorpsi perkutan ya, di mana absorpsi perkutan ini adalah bagaimana proses ya, proses suatu sediaan topikal itu kemudian dia bisa melewati lapisan kulit kita ya. Nah, absorpsi perkutan terjadi dengan urutan sebagai berikut. Pada awalnya obat diaplikasikan secara topikal pada kulit, lalu diabsorpsi ke dalam stratum corneum. Ya, diabsorpsi ke dalam stratum corneum dan berdifusi melalui lapisan kulit ke dalam epidermis dan kemudian ke dalam dermis, di mana molekul obat kemudian mencapai kapiler dan masuk ke dalam sistem sirkuler. Ya, jadi difusi melalui stratum corneum adalah tahap penentu kecepatan ya. Jadi ini mempelajari bagaimana suatu obat itu dia bisa melewati kulit kita sampai akhirnya dia bisa mencapai sirkulasi sistemik ya. Nah, penentu dari
kecepatan dari difusi itu adalah pada stratum corneum. Jadi suatu obat itu kalau dia bisa melewati stratum corneum lebih cepat, maka dia akan lebih cepat diabsorpsi gitu ya. Jadi stratum corneum ini penentunya karena dia memang lapisan yang paling sulit untuk dilewati karena dia rapat gitu ya. Nah, absorpsi perkutan ini ya, tadi kan mempelajari bagaimana penetrasi obat menembus kulit. Nah, ini bisa terjadi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah penetrasi transseluler. Ya, transseluler itu menyeberangi kulit, menyeberangi sel. Ya, kemudian penetrasi interseluler itu melewati celah-celah antar sel. Ya, kemudian penetrasi transport apendageal ini melalui folikel rambut, kelenjar lemak dan perlengkapan pilosebaceous. Ya, kita lihat ya bagaimana proses daripada absorpsi perkutan itu terjadi. Nah, tadi kan ada 3 cara, melalui interseluler, melalui transseluler, dan juga melewati jalur apendageal. Nah, melewati interseluler ini kita lihat bahwa obat itu dia akan melewati celah-celah antar sel. Ya. Jadi cara dia untuk bisa berpenetrasi ya, itu adalah dengan melewati celah-celah antar sel. Ya. Kalau transseluler dia itu menyeberangi sel. Gitu ya. Jadi menyeberangi sel. Nah, ini adalah transseluler. Kalau dia itu melalui jalur apendageal, ya, dia melalui misalnya pori keringat, gitu ya, atau melalui rambut, ya, melalui rambut, nih ya, sampai akhirnya nanti dia mencapai pembuluh darah, ya, mencapai sirkulasi sistemik. Nah, ini jalur yang apendageal. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi perkutan itu adalah yang pertama konsentrasi obat, kemudian luas area permukaan, kemudian afinitas obat dalam pembawa versus afinitas obat terhadap kulit, kemudian basis, hidrasi kulit, perlakuan terhadap kulit, stratum corneum, lamanya pemakaian, dan pemakaian berulang dan besar kecilnya pori ya. Jadi kita lihat di sini ya konsentrasi obat. Nah, tentu konsentrasi obat yang besar itu nanti absorpsinya juga lebih besar gitu ya. Luas area pemakaian yang luas, maka tentu semakin luas area permukaan kulit yang diaplikasi oleh suatu sediaan semi padat, tentu nanti absorpsinya juga lebih besar. Kemudian afinitas obat dalam pembawa versus afinitas obat terhadap kulit. Kalau afinitas itu kecenderungan obat untuk larut gitu loh. Kecenderungan obat itu kalau dia terhadap kulit besar, maka dia cenderung mudah diabsorpsi. Kemudian basis jelas ya. Maka pemilihan basis tentu harus disesuaikan ya dengan tujuan dari penggunaan obatnya ya. Dia akan untuk penggunaan untuk epidermis atau untuk endodermis atau untuk dermis tentu harus ditentukan sesuai peruntukannya ya. Kemudian hidrasi kulit ya, pembasahan kulit ya. Pembasahan kulit sebelum diberikan suatu obat semi padat tentu nanti akan berpengaruh gitu ya, berpengaruh pada tentu kulit yang sudah terbasahi itu akan lebih mudah untuk suatu obat itu diabsorpsi. Kemudian perlakuan pada kulit. Nah, pengaplikasian obat pada kulit ya dengan hanya mungkin dioles saja atau dengan dioles kemudian dilakukan pemijatan misalnya. Nah, itu tentu nanti akan memberikan efek yang berbeda. Kemudian stratum corneum. Nah, ini tebal tipisnya stratum corneum ya. Karena stratum corneum ini menjadi penentu dari suatu obat itu dia bisa melewati menjadi penentu kecepatan dari suatu absorpsi obat ya. Karena stratum corneum itu adalah lapisan kulit yang dia paling rapat. Kemudian lama pemakaian. Nah, tentu lama pemakaian berpengaruh ya. Kalau pemakaiannya lama ya, di situ basisnya adalah basis yang
susah dicuci sehingga dia nempel di situ lama, maka tentu absorpsinya juga lebih baik. Ya. Kemudian pemakaian berulang, ya, ini juga absorpsinya tentu lebih besar. Kemudian besar kecil pori. Nah, ini kalau porinya besar ya tentu absorpsinya lebih besar. Porinya kecil tentu dia absorpsinya lebih kecil. Oke, saya kira untuk selanjutnya saya stop dulu ya. Saya kita stop dulu untuk videonya supaya tidak terlalu besar kapasitasnya. Kita lanjutkan pada video berikut.